بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sahabat Ya'la melanjutkan kisahnya, kami pun meneruskan perjalanan. Kemudian kembali lagi ke tempat tersebut. Kami mendapati wanita tadi di tempat itu sambil membawa 3 ekor kambing. Maka beliau pun bertanya kepadanya, bagaimana keadaan putramu? Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada ibu tadi, bagaimana keadaan anakmu? Ya setelah aku ruqyah ataupun setelah aku ucapkan dengan ucapan yang tadi. Maka ia pun menjawab, demi Allah yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, kami tidak merasa ada sesuatu yang mengganggunya sampai saat ini. Ya, jadi setelah diruqyah oleh Rasulullah SAW, ya anaknya tersebut, ya seperti tidak ada gangguan apapun sampai saat ini, sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian silahkan Anda sembelih 3 ekor kambing ini. Ya, beliau lantas berkata, turunlah wahai Ya'la dan ambillah 1 ekor saja dan kembalikanlah sisanya. Kemudian Ya'la menceritakan hadis ini selengkapnya. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, dari hadis yang kita sebutkan ini ya diperbolehkan ya seorang peruqyah itu mengambil upah dari ruqyah tersebut. Ya, akan tapi ya jangan dijadikan ruqyah ini tentunya sebagai profesi, ya, sebagai pekerjaan utama. Ya. Karena apa? Karena pada asalnya semua orang itu bisa meruqyah. Kita hanya mengajarkannya saja. Kita ajari saja mereka untuk meruqyah sendiri. Ya, kita suruh mereka melakukan ruqyah mandiri. Ya, tapi di sini Rasul SAW merasa karena 3 ekor kambing tersebut kebanyakan, ya maka Rasul SAW hanya ambil 1 saja dan kembalikan yang 2 lagi. Jadi Rasul SAW tidak mengambil semuanya. Ya, berbeda dengan kaum muslimin sekarang ini. Ya, mereka mereka patokkan harga, ya sekali ruqyah 100.000, mau sembuh mau tidak, ya tetap 100.000. Ya, dipatokkan harganya. Kalau dia sudah mematokkan harga seperti ini, ya walaupun dia mematokkan harga ini dengan dalil-dalil yang lain, ya nanti akan ada dalil yang berkaitan dengan hal ini. Ya. Tapi para ulama memberikan bahwasanya kalau dia mematokkan harga, ya maka syaratnya adalah harus sembuh. Jadi kalau dia memberikan patokan harga sekian juta misalnya, ataupun sekian ratus ribu sekali ruqyah, syaratnya adalah harus sembuh. Dia meruqyahnya harus sampai sembuh. Ya. Kalau tidak boleh dia mematokkan harga. Kalau dia tidak mematokkan harga, ya maka diperbolehkan dia mengambil apa yang diberi oleh orang tersebut. Ya, mungkin karena dia bahagia, ya sudah yang awalnya walaupun dia belum sembuh secara total, secara sepenuhnya, tapi ya karena dia merasa ada perubahan pada orang yang diruqyahnya tersebut, maka orang yang diruqyah tersebut biasa akan memberikan imbalan. Maka ini diperbolehkan. Ya, tapi kalau kita merasa ini kebanyakan, ya ataupun di luar kebiasaannya orang ini memberikan, maka kita kembalikan. Makanya kalau bisa ketika kita meruqyah orang lain, ya jangan kita patokkan harga. Ya karena kalau kita patokkan harga ini akan mempersulit diri kita karena syaratnya adalah harus sembuh. Sedangkan yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah syarat yang disampaikan, yang diberikan oleh para ulama ketika seseorang tersebut mematokkan harga dari
ruqyah tersebut. Ya, dia boleh mematokkan harga dengan hadis yang Abu Musa al-Asy'ari meruqyah ya kepala desa. Boleh dia mematokkan harga, akan tapi syaratnya adalah harus sembuh. Tapi kalau dia tidak dipatokkan harganya, ya maka dia boleh mengambil ya upah tersebut dengan sewajarnya, tidak juga berlebihan. Ya, makanya ketika kita meruqyah orang lain, kalau bisa jangan memberatkan orang lain, karena orang tersebut dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi susah. Jadi jangan kita repotkan lagi dia dengan biaya. Ya. Ini ada orang yang dia posisinya di Sumatera Utara, kemudian yang meminta ruqyah di Papua, sehingga dia meminta ongkos tersebut sampai ke Papua. Ini sudah memberatkan orang yang akan diruqyah tersebut, dan ini tidak dibenarkan. Kita kasih solusi lain. Kita cari atau kita suruh dia mencari cari ustadz yang sekitar situ yang bisa meruqyah. Tentunya ada, tidak mungkin tidak ada. Setiap daerah itu pasti ada peruqyah walaupun hanya satu orang. Kalaupun dia tidak mendapatinya, kita bisa mengajarkannya melalui telepon, melalui WA, ataupun bisa juga dengan video call. Kita ajari dia melakukan ruqyah. Kita kader dia menjadi peruqyah dari jarak jauh. Tidak ada masalah, tidak harus kita yang pergi ke sana. Sudah kita pergi ke sana tidak sembuh pula, kan sudah terbebani orang yang diruqyah tersebut. Padahal dia adalah dalam kondisi terkena musibah, dan ini tidak diperbolehkan. Seharusnya kita apa? Kita meringankan orang yang dalam kondisi terkena musibah. Kita harus meringankan orang yang terkena musibah, bukan malah memberatkan orang yang terkena musibah tersebut. Dia orang kaya Ustaz, walaupun orang kaya. Ya. Kalau bisa dia mau datang ke sini juga jangan. Tidak perlu datang jauh-jauh ke sini. Karena dikhawatirkan dia tidak sembuh dari penyakit yang dia ingin diharapkan kesembuhan. Ya, maka yang ada adalah setelah pulang dia akan membawa banyak kekecewaan. Tentunya ya seharusnya kita memudahkan, kita suruh dia mencari ya peruqyah yang terdekat. Kalaupun tidak mendapatkannya, kita ajari saja dia melakukan ruqyah mandiri, karena pada asalnya adalah semua orang itu bisa meruqyah. Ya. Ruqyah bukan hanya milik ustadz, ya, akan tetapi ruqyah adalah milik umat Islam seluruhnya. Jadi umat Islam semuanya bisa meruqyah, walaupun hanya hafalnya surah Al-Fatihah, ya, karena rata-rata orang Indonesia hafalnya surah Al-Fatihah tidak masalah, ya, hanya membaca surah Al-Fatihah. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan beberapa kalimat saja. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan bismillahi ana abdullah ikhsa aduwallah, dengan nama Allah, ya, aku hamba Allah, keluarlah kau wahai musuh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan itu saja. Ya. Dan kalau kisah-kisah dari para ulama, ya, seperti Imam Ahmad, yang dia hanya memberikan terompahnya saja, hanya memberikan sandalnya saja kepada orang yang kesurupan, dia sudah ketakutan. Ya, ini adalah memang tergantung dari kesolehan orang tersebut. Biasanya orang yang terkena musibah, dia akan berusaha untuk menjadi baik. Ya, dia akan berusaha untuk menjadi soleh. Yang sebelumnya dia jarang sholat, ketika ada saudaranya yang terkena penyakit, ya, terkena musibah, dia akan seketika itu dia akan melakukan ibadah sholat. Ya, maka inilah tugas dari peruqyah, membimbing orang yang akan meruqyah orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, hadis yang kedua dalam riwayat Imam Ahmad, dalam redaksi yang berbeda disebutkan oleh Al-Imam Waqi' meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash meriwayatkan kepada kami dari Al-Minhal bin Amr, dari Ya'la bin Murrah, dari ayahnya. Dalam satu riwayat lain, Waqi' berkata dari ayahnya bahwa seorang wanita datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa seorang bocah laki-laki yang mengalami gangguan jiwa.
Ya, tentunya kalau gangguan jiwa ini biasa bagian otaknya ini ada masalah. Ya, entah masalah karena diganggu oleh jin, ya, ataupun masalah karena masalah yang lain, apakah karena benturan ataupun karena pernah kena pukul ataupun yang lain sebagainya. Lalu Nabi SAW berkata, "Ukhruj aduwallah, ana Rasulullah." Keluarlah kamu wahai musuh Allah, aku adalah Rasulullah. Ya'la pun berkata, lalu bocah itu pun ataupun anak tersebut pun sembuh. Kemudian ibunya menghadiahkan 2 ekor kibas, kemudian dengan sedikit minyak samin dan keju. Nabi berkata kepada Ya'la, sahabat Nabi, ambillah keju, minyak samin dan kambingnya seekor saja, kembalikanlah kambing yang 1 ekor lagi kepadanya. Nah, ini Rasul SAW tidak mengambil berlebihan. Rasul SAW mengambil 1 ekor kambing tersebut, ya, kemudian keju, kemudian minyak samin tersebut. Jadi tidak semuanya. Karena kalau semuanya bisa saja setelah dia mengasih, karena dia saking senangnya dia memberikan 2 ekor kambing tersebut, setelah itu kehidupannya akan susah. Ya, maka seharusnya seperti ini, ya, sifat dari seorang peruqyah. Ya, tidak tamak dengan apa yang diberikan oleh orang lain. Dia harus bersikap warok, ya, ataupun qanaah, ya, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa qanaah sudah cukup dengan yang sedikit. Ya, kalaupun yang terkena musibah tersebut tidak memberinya imbalan apapun, dia harus mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mengeluh, ya, dan lain sebagainya. Ya, karena banyak sekarang ini peruqyah yang seperti ini. Ya, kalau dia tidak diberi imbalan ketika meruqyah, besoknya lagi dia tidak mau meruqyah dia. Ataupun ketika memberi imbalan tersebut, ya, hanya sedikit dia diberinya, besoknya lagi dia tidak mau meruqyahnya. Bukan seperti ini. Ya, bukan seperti ini sikap peruqyah. Ya, sikap peruqyah, sifat seorang peruqyah itu harus qanaah, ya, menerima apa yang diberikan. Ya, dia terima apa yang diberikan, tidak usah mengeluh. Kalaupun tidak diberikan, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala kepadanya. Udah jalannya jauh, masuk ke dalam, pulang-pulang tidak dikasih apa-apa. Ya, ini tidak seharusnya seperti ini. Ya. Ini sebenarnya kewajiban kita sebagai seorang peruqyah. Ya, mendakwahkan orang agar orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam pengobatan. Mereka tidak pergi kepada dukun ataupun tidak pergi kepada orang-orang yang tidak pintar. Ini adalah merupakan kewajiban para peruqyah, mendakwahkan orang agar mereka tidak melakukan kesyirikan dalam pengobatan. Karena orang banyak rela untuk melakukan apapun untuk kesembuhan orang yang sakit tersebut. Makanya kalau ada orang yang mendapat hidayah karena ruqyah yang kita lakukan, dia bertobat dari perbuatan syirik yang pernah dia lakukan, tentu pahalanya akan semakin besar yang dia dapatkan. Makanya seorang peruqyah harus ikhlas betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meruqyah, dan jangan mengharapkan imbalan dari manusia. Karena kalau mengharapkan imbalan dari manusia, yang ada nantinya adalah kekecewaan yang sangat mendalam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi kaum muslimin semuanya yang memiliki pertanyaan, ya, bisa dilayangkan pertanyaan Anda melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Dan insyaallah pembahasan kita, ya, berkaitan dengan dalil-dalil berkaitan dengan kesurupan ataupun kerasukan nanti akan kita lanjutkan pada episode sebelumnya. Semoga bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari gangguan-gangguan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.